Shalom jemaat-jemaat Leon dimanapun Anda berada. Hari ini kita kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan, sebab kita percaya bahwa dalam setiap keadaan kehidupan kita, dalam setiap musim kehidupan kita, Tuhan sedang melakukan perkara yang baik dan mulia untuk kehidupan kita. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur dan menyembah Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab Tuhan sangat rindu untuk memiliki hubungan dengan saudara dan saya. Sehingga putra yang tunggal diberikan untuk kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kebaikan demi kebaikan yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Engkau hadir dan lawat kami, sehingga kami boleh diberkati oleh pujian, penyembahan, dan seluruh rangkaian ibadah pada hari ini Tuhan. Hatimu disukakan, namamu ditinggikan di atas kehidupan kami, sehingga dunia boleh melihat bahwa Engkau hidup dalam kehidupan kami. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, Ku masuk Tuhan Maha Kudus. Ku masuk Tuhan Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Bersama-sama kita ulangi pujian ini. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu,
benar Tuhan. Engkau segalanya bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk lawatan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak untuk memuji dan meninggikan Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Bapa di surga, kami akan memuji Engkau Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Bila Engkau disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan sebab Tuhan telah memilih saudara dan saya. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Mari bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dari kuduskannya. Oh kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, puja kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan puja kami. Bersama-sama kita berpujian ini. Haleluya. Kita dipilih oleh Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dari segala bangsa. Oh kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, puja kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan puja kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, puja kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan puja kami. Terimalah sembah dan puja kami. Terimalah sembah dan puja kami. Haleluya. Kita telah memuji menyembah Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita sehingga kita boleh menjadi seperti bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan minggu ini. Bapa di surga, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau lengkapi kami Tuhan dengan hati sebagai seorang murid. Sehingga kami menjadi orang-orang yang diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami bawa ke hadapan hadirat-Mu. Sebab kami ada untuk menggenapi rencana dan kehendak. Menggenapi panggilan atas kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan bagikan bencana. Bagaikan
jadikanku Allah dalam rumahmu, bentuklah hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan namamu. Sekali mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu dan penguasaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan menjadi kebenaran yang hidup dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kepada hamba-Nya dipersilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama berkumpul di tempat kami masing-masing melalui ibadah daring ini. Biarlah Tuhan menolong kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, membukakan hati, pikiran, jiwa, roh kami Tuhan, agar dalam pemberitaan firman Tuhan sebentar lagi kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dengan sepenuh hati kami Tuhan. Bahkan bila firman-Mu boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, mengingatkan kami, dan kami semakin dekat kepada Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan kebenaran firman-Mu dari awal pertengahan hingga selesainya. Engkau berkarya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami pribadi dan pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan GBL yang dimanapun berada hari ini. Saya ingin percaya bahwa kita adalah orang-orang yang selalu dikuatkan, selalu dalam naungan, bimbingan dan kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan membawakan sebuah renungan bagi kita. Kita bersama-sama belajar. Renungan hari ini saya bawa dengan judul Free. Free dalam artian bahwa kita menjadi orang-orang yang bebas. Kita menjadi orang-orang ciptaan Tuhan yang bebas. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan menempatkan kita manusia di bumi sebagai ciptaan buatan tangannya, kita ditaruh di bumi, diletakkan, ditempatkan, tinggal di bumi dengan status merdeka, dengan status bebas dari apapun. Bahkan saya bisa bilang sebenarnya kita bebas dari aturan, bebas dari perintah, bebas dari larangan, dengan catatan asal jangan sampai ketahuan kita sedang melanggar. Saking bebasnya
Kita manusia Tuhan ciptakan. Manusia yang merdeka, manusia yang bebas, kita bisa melakukan apapun di bumi ini. Bahkan saya bisa bilang hari-hari ini mungkin orang-orang muda, begitu anak-anak muda bisa pacaran bebas. Kemudian pemuda-pemudi yang sudah siap untuk memiliki pasangan hidup juga bebas menentukan kriteria, menentukan pasangannya yang seperti apa. Kemudian kita yang mungkin hari-hari ini mencari pekerjaan, kita juga bebas mencari pekerjaan kita mau bekerja di mana. Kita mendapat kesempatan yang mana. Kemudian soal makan dan minum pun kita hari-hari ini sangat bebas, sangat leluasa, sangat mudah untuk menentukan atau menemukan makanan bahkan begitu ya, dengan bebas lewat aplikasi. Tinggal pakai jari, oke makanan datang, bayar. Begitu bebas, begitu mudahnya kita hidup. Kemudian hari-hari ini juga walaupun keadaan kita mungkin saya bisa bilang sangat terbatas untuk berpergian, tapi kenyataannya bahwa kita juga masih bisa kok jalan-jalan, berkeliaran kemana-mana sebenarnya ya, dengan bebas. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai manusia yang Tuhan ciptakan, Tuhan letakkan, Tuhan taruh di bumi. Kita bisa melakukan banyak hal dengan bebas. Namun sekali lagi saya mau katakan, bebas-bebas yang saya katakan barusan adalah bebas menurut nikmatnya, nyamannya dunia ini. Nikmatnya, nyamannya dunia ini, kebebasan yang dunia berikan, saya mau katakan bahwa ujungnya adalah kesia-siaan belaka. Coba dipikirkan lagi. Nikmat bebas yang dunia berikan, saya mau katakan adalah hanya kesia-siaan belaka atau bahkan mungkin membawa kita kepada kebinasaan yang kekal. Hari-hari ini juga saya sedang merenungkan ini ya, merenungkan apa keinginan terkuat dalam diri saya begitu. Apakah ini membawa saya lebih dekat kepada Tuhan atau tidak? Akhir dari kesia-siaan atau akhir dari bebas dunia yang hanya sia-sia, saya mau kita sama-sama baca di dalam Alkitab. Saya saja yang baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 dan 17. Saya akan bacakan bagi kita. Demikian ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dari ayat ini kita belajar bahwa ketika kita hidup mengikuti nikmat dan bebasnya dunia, artinya kita tidak mengikuti keinginan Tuhan. Apalagi kita yang menyatakan diri sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat hidup kita. Kemudian saya mau bacakan lagi di dalam Roma yang ke-8 ayat yang ke-6. Saya mau bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan, Roma 8 ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, artinya kesia-siaan. Artinya bisa jadi kebinasaan bagi kita. Tetapi keinginan roh adalah hidup dalam damai sejahtera. Lalu, apakah orang Kristen atau orang yang percaya kepada Kristus
yang hari-hari ini berusaha untuk hidup benar sesuai kebenaran firman Tuhan tidak memiliki kebebasan itu, tidak memiliki atau tidak bisa menikmati indahnya dunia yang sudah Tuhan ciptakan. Sia-sia dong Tuhan menciptakan manusia, atau sia-sia dong Tuhan menciptakan bumi ini kemudian hanya untuk hiasan saja, tidak ada bisa dinikmati seperti itu. Saya mau katakan bahwa Tuhan terlalu baik buat kita. Bapak Ibu, saya yakin kita semua pasti memiliki media sosial seperti itu. Bahwa setiap kita pasti entah pagi, malam, siang, atau waktu senggang kita pasti buka media sosial entah untuk baca berita, cari informasi. Banyak hal yang kita bisa lakukan, apalagi keadaan kita sekarang ini kan tidak mendukung kita untuk bertemu bertatap muka seperti itu. Lazimnya kita pasti menggunakan media sosial. Namun Bapak Ibu, dari beberapa banyak berita yang saya bacakan, saya sangat menyukai anak kecil ya. Kalau misalnya di salah satu aplikasi saya, itu banyak, kalau misalnya saya buka gitu ya aplikasi saya, itu banyak muncul anak kecil karena bukan beberapa kali, seringkali saya menyukai gitu postingan-postingan tentang anak kecil gitu. Tapi dari semua postingan-postingan itu yang membuat saya yang seringkali kagum dengan anak kecil, dengan ketulusannya, bagaimana orang tua merawat mereka dengan cukup ataupun yang biasa saja begitu. Tapi menurut saya ada pelajaran dari anak kecil yang saya bisa pelajari dari sana atau yang saya bisa bawa dalam hidup saya gitu. Namun salah satu berita yang mengganggu mata saya, pikiran saya, hati saya, dan ketenangan saya adalah ketika saya membaca status atau berita begitu tentang pasangan muda yang kemudian bercerai. Atau tentang perselingkuhan yang sedang viral seperti itu. Yang saya pikirkan bukan tentang orang tuanya ya. Karena saya pikir orang tua harusnya bisa bersikap dewasa tentang hal-hal yang seperti itu. Apalagi kalau misalnya sudah memilih hidup dalam pernikahan seperti itu. Yang saya pikirkan adalah tentang anaknya, tentang anak-anak yang dilahirkan dengan mereka tidak mengerti begitu apa yang terjadi. Bisa jadi mereka terbengkalai, tidak diurus. Bisa jadi juga mungkin ada orang tua yang benar-benar mau mengurus mereka, puji Tuhan. Tapi akan tetap ada yang namanya tekanan secara psikis dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sedemikian bebasnya kehidupan kita sebagai manusia kadang membawa kita kepada tingginya egois dalam menjalani hidup. Saya mau kita sama-sama baca di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Bapak Ibu bisa baca di rumah, saya mau bacakan buat kita semua. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ketika kita menjadi serupa dengan dunia ini, ketika kita menjadi sama, menikmati hidup membaur dengan nikmatnya dunia, ya sebenarnya tidak salah. Tetapi ketika sesuatu yang berlebihan, kemudian kita hanya mementingkan diri kita sendiri, keegoisan kita, artinya kita sedang melukai hati Tuhan. Artinya kita sudah undur dari rencana-rencana Tuhan yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Seperti kasus atau berita yang saya bicarakan barusan begitu. Artinya ada keegoisan dalam diri kita. Egois bisa, sesuatu yang menurut saya wajar begitu ya. Namun ketika mengorbankan orang lain, mengorbankan banyak hal, lingkungan kita, saya bisa katakan berarti kita sudah tidak menyadari bahwa kita memiliki rencana atau ada tujuan mulia Tuhan yang harus terlaksana dalam kehidupan kita. Hukumnya kan sangat sederhana begini. Dan saya yakin kita
kita sangat hafal dengan hukum ini begitu. Ketika kita mengasihi Tuhan, artinya kita mengasihi sesama. Sesama kita siapa? Yang paling dekat adalah keluarga. Kemudian teman-teman, sahabat, rekan pekerjaan. Namun ketika kita menjadi orang yang egois, kemudian kita melukai orang-orang yang ada di sekitar kita, apalagi keluarga kita atau mungkin orang-orang terdekat kita, patut dipertanyakan apakah kita masih mengasihi Tuhan, apakah kita masih menjalankan tujuan mulia Tuhan yang harus terlaksana dari kehidupan kita. Ayat yang barusan kita bacakan, Efesus 2 ayat 10 adalah sebuah ayat rujukan, salah satu ayat yang mewakili dia bagi kita orang Kristen yang rindu memahami, yang rindu mengerti kebebasan kita sebagai orang Kristen. Seperti apa sih? Tentunya dengan tidak melupakan tujuan mulia Tuhan dalam kehidupan kita, tujuan kekekalan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau berbagi, ada beberapa hal penting yang menurut saya sangat rindu kita semua belajar begitu. Bahwa dari ayat ini, dari firman Tuhan ini kita akan belajar. Yang pertama, berbicara tentang kita adalah buatan Allah. Di ayat yang ke-10 itu dikatakan, karena kita ini buatan Allah. Artinya kita adalah ciptaan Allah. Sejak manusia pertama Adam dan Hawa, bahkan hingga Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, bahkan hingga kita mengerti dan tahu kita berbuat dosa atau kita jatuh di dalam dosa secara pribadi, kita adalah manusia tetap ciptaan Allah, tetap yang paling dikasihi Allah, yang paling dikasihi Yesus Kristus. Saya mau katakan bahwa hari-hari ini mungkin kita menerima banyak begitu intimidasi dalam kehidupan kita. Atau mungkin hari-hari ini orang-orang di lingkungan kita, atau mungkin kadang orang-orang terdekat kita bisa saja cerita kurang baik tentang kita, atau mungkin mencurangi kita, atau mungkin menyakiti hati kita, membuat perasaan kita tidak nyaman, atau bahkan mungkin membuat kita menjadi orang yang mencurigai mereka dan akhirnya kita berdosa. Saya mau katakan bahwa sebagai ciptaan Allah, sebagai buatan tangan Allah yang istimewa, tidak ada intimidasi yang bisa menggoyahkan kepercayaan keimanan kita kepada Yesus Kristus. Saya mau bacakan di ayat yang ke-4, 5, 6, dan 7. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saya mau katakan, kita adalah orang atau pribadi yang diciptakan oleh Allah. Artinya apa? Bebas dari intimidasi dunia. Hari-hari ini saya ingin percaya dalam keadaan-keadaan kita yang mungkin sangat tidak menentu, yang namanya intimidasi bisa jadi, atau mungkin bahkan kita mengalami. Saya tidak perlu mengambil contoh orang lain. Saya secara pribadi, saya selalu senang memberikan contoh saya secara pribadi. Bukan artinya saya meninggalkan diri atau saya sombong, tidak. Tapi saya bersyukur saya masih disadarkan Tuhan bahwa hari ini saya mengakui bahwa saya merasa insecure gitu bahasa anak
zaman sekarang itu tentang pribadi saya, tentang diri saya, tentang semua yang ada dalam diri saya. Namun beberapa minggu terakhir saya membaca firman Tuhan, kemudian saya juga berdoa begitu. Saya mendapat satu keyakinan di dalam diri saya bahwa saya ini berharga, bahwa kita orang Kristen adalah orang-orang yang sangat berharga. Saya mengatakan kepada kita, karena kita ini buatan ciptaan Allah yang tujuannya adalah mulia, tujuan Tuhan harus terlaksana dalam kehidupan kita. Tuhan sangat sayang, sangat mengasihi kita. Saya mengatakan, karena kita berharga, karena Tuhan sangat mengasihi kita, oleh sebab itulah tujuan Tuhan yang mulia itu harus terlaksana dalam hidup kita. Siapapun kita yang mengaku diri kita Kristen dan percaya Yesus Kristus adalah Juru Selamat, rencana Tuhan harus terlaksana dalam kehidupan kita sebelum kita mati. Saya mau katakan demikian. Sehingga ketika kita datang menghadap Bapa, kita bisa bertanggung jawab atas hidup kita, atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, berbicara tentang kita memiliki pekerjaan baik. Pekerjaan baik sesuai dengan tujuan, sesuai dengan kehendak yang telah dipersiapkan Allah. Sesuai dengan tujuan dan kehendak yang telah dipersiapkan Allah. Artinya apa? Bebas dari rupa-rupa keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan dunia yang akhirnya seperti saya bilang di awal tadi menuju kepada kesia-siaan atau bahkan kebinasaan kekal. Saya membacakan ayat yang pertama, kedua, dan tiga. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Yang kedua, berbicara tentang kita memiliki pekerjaan baik sesuai dengan tujuan kehendak yang dipersiapkan Allah. Di ayat yang ke-10 disitu kan dikatakan, yang pertama tadi karena kita ini buatan Allah, lalu setelah itu dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saya mau katakan, bagi kita yang mungkin hari-hari ini kita sudah settle, sudah nyaman dengan pekerjaan kita atau sudah tepat dengan pekerjaan kita seperti itu, bahwa yuk, walaupun keadaan kita sekarang yang mungkin tidak menentu, atau mungkin pekerjaan kita mungkin terasa double atau bahkan lebih dari itu, hari-hari ini saya mau katakan bahwa yuk kita mau dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, dengan penuh kerelaan hati mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kita karena Tuhan. Atau mungkin hari-hari ini kita sedang mencari pekerjaan, bergumul tentang pekerjaan kita, mari kita membuat rencana yang tepat, kemudian kita gumuli di hadapan Tuhan agar pekerjaan yang kita kerjakan tepat, tapi tidak hanya tepat, tapi di sana kita bisa menjadi orang yang melaksanakan pekerjaan baik sesuai yang dipersiapkan Allah. Orang-orang boleh merasakan kehadiran kita, bahkan merasakan Kristus di dalam kita. Selanjutnya, yang ketiga, berbicara tentang kita hidup di dalamnya. Artinya kita hidup di dalam rencana Allah. Saya membacakan lagi Efesus 2 ayat 10. Yang pertama tadi kan, karena kita ini buatan Allah. Kita
Kita ciptaan Allah yang mulia dengan tujuan yang mulia. Kemudian diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya tujuan dan kehendak Allah yang Allah persiapkan bagi kita harus terlaksana dalam kita dengan tanggung jawab, dengan tulus, dengan sungguh-sungguh karena Tuhan, sehingga orang lain boleh merasakan kebesaran Tuhan melalui kehidupan kita. Dan kemudian yang ketiga, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya artinya kita hidup dalam rencana-rencana Allah. Artinya kita tidak hanya sekedar tahu, kita tidak hanya sekedar sadar bahwa Yesus telah menyelamatkan kita. Namun lebih dari itu, kita semua juga harus memahami, harus mempraktekkan, menjalankan dalam keseharian kita apa yang menjadi rencana Allah tersebut. Ini yang sulit, mempraktekkan, membawa dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga dalam prosesnya. Supaya apa? Supaya keselamatan yang sudah Tuhan berikan tidak sia-sia. Supaya apa? Supaya iman kita semakin bertumbuh. Supaya apa? Supaya kita tetap rendah hati. Saya membacakan ayat yang ke-8 dan ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya apa? Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu cuma-cuma, sehingga kita tidak boleh membiarkan keselamatan yang sudah diberikan menjadi sia-sia begitu saja. Caranya bagaimana? Tentu dengan iman yang bertumbuh, sehingga kita bisa mengerjakan keselamatan yang kita punya. Sehingga dengan demikian kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang tetap rendah hati. Saya membacakan Filipi 2 ayat yang ke-12 dan ke-13. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Saya mengatakan bahwa keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita, kita harus kerjakan. Dengan mengerjakan itu kemudian saya ingin membaca bahwa proses akan membawa iman kita menjadi tumbuh lebih kuat. Dan seseorang yang beriman, seseorang yang menghidupi, menjalani keimanannya kepada Yesus Kristus, karena keselamatan yang telah diberikan, saya ingin percaya bahwa ia seseorang yang akan memiliki kerendahan hati. Lalu pertanyaan besarnya adalah, ketika kita hidup dalam rencana Tuhan seperti yang sudah saya katakan, bebasnya di mana? Bebas yang benar-benar bebasnya di mana? Itu pertanyaannya. Saya pun ketika saya menulis renungan ini, saya juga bingung gitu. Bebasnya di mana Tuhan kalau begini? Tapi satu hal yang saya mau katakan, yang saya mau bagikan, yang saya dapatkan adalah begini. Kebebasan kita sebagai orang Kristen, orang percaya yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah ketika kita tahu, ketika kita sadar, ketika kita mengerti, dan ketika kita melakukan kehendak dan rencana Allah dalam hidup kita. Artinya ketika kita paham
batasan kita. Saya mengatakan, bebasnya di mana ketika kita menjadi orang-orang yang melaksanakan atau melakukan rencana Allah dalam kehidupan kita adalah ketika kita paham batasan kita di mana. Sehingga dengan demikian kita mengerti batasan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus. Kita juga mampu kok, kita juga bisa kok menikmati indahnya dunia dan segala isinya dengan penuh kasih, dengan penuh sukacita dan sejahtera sebagai karya Tuhan yang istimewa. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak bisa menikmatinya, atau orang Kristen terkungkung di bawah harus hidup, tidak boleh bergabung dengan dunia ini, tidak boleh berteman dekat dengan orang atau dengan dunia ini, tidak boleh membaur. Saya tidak mengatakan demikian, tapi saya mau mengatakan bahwa ketika kita menghidupi rencana Allah dalam kehidupan kita, kita hidup di dalamnya, artinya kita mengerti batasan kita. Paham batasan artinya kita melakukan segala sesuatu dengan kesadaran akan Allah dan kehendaknya dalam setiap kita. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu apapun itu, pekerjaan kita, pelayanan kita, atau dalam urusan percintaan kita untuk anak-anak muda, atau mungkin dalam banyak hal yang saya tidak bisa sebutkan, karena saya juga tidak mengerti apa yang menjadi permasalahan pergumulan kita hari-hari. Tapi percayalah, ketika kita paham mengerti batasan kita, maka kita akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan bagiannya. Tidak ada yang berlebihan. Sehingga dengan demikian kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena begini. Contohnya, minum anggur boleh enggak? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Ada yang bilang oke, ada yang bilang no. Tapi jika kita kembali kepada rencana Allah, artinya kita paham batasan kita. Saya secara pribadi, saya bisa bilang boleh kok minum anggur. Batasannya apa? Ya jangan sampai mabuk lah. Kalau mabuk kan kita tidak bisa mengendalikan diri. Kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Mungkin bisa jadi kita lempar batu ke kaca rumah orang. Itu kan mengakibatkan kekacauan untuk sesama kita. Lalu apa yang bisa diteladani dari kita? Iya, kalau hanya sekedar kekacauan, kacanya bisa diperbaiki. Tapi bagaimana orang yang punya rumah kalau misalnya dia merasakan orang ini benar-benar tidak menjadi berkat, orang-orang ini tidak mencerminkan Kristus misalnya seperti itu, kan lebih fatal akibatnya. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa ketika kita mau mengerti, sadar dan melakukan kehendak rencana Allah dalam kehidupan kita, artinya kita mengerti batasan kita, dan artinya dengan demikian pun kita bisa menikmati apa yang sudah Tuhan ciptakan di bumi ini, tentu dengan kesadaran akan Allah dan kehendak Tuhan yang harus terlaksana dalam kehidupan setiap kita yang percaya kepadanya. Sehingga dengan demikian kita bisa dengan tepat melakukan segala sesuatu, bisa dengan tepat mengambil tindakan, berperilaku di dalam kehidupan kita bermasyarakat sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kita tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian renungan singkat yang saya hari ini mau bagikan bagi kita, bahwa
Sebagai orang-orang Kristen kita adalah orang-orang yang bebas kok di dunia ini. Namun kita harus mengerti batasan kita. Kita harus mengerti bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak. Bahwa sebagai orang-orang Kristen yang bebas, kita adalah ciptaan buatan Allah, karya Allah yang mulia, sehingga tidak ada intimidasi dunia yang bisa membuat kita menjadi ciut, membuat kita merasa tidak berharga. Tetapi mari kita dengan sepenuh hati yakini bahwa kita adalah orang-orang yang diciptakan Tuhan berharga, mulia, dengan tujuan dan maksud Allah yang harus terlaksana dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mencapai kekekalan dan hidup tinggal dekat dengan Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah kita melaksanakan pekerjaan baik sesuai dengan kehendak Allah. Artinya kita bebas dari rupa-rupa keinginan-keinginan dan tujuan-tujuan dunia yang ujungnya adalah kesia-siaan. Namun dengan kita mengenal Kristus, dengan mengerjakan kehendak Allah dalam kehidupan kita, kita bisa tahu akhirnya kita akan kemana. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa kita harus hidup di dalamnya, di dalam rencana Allah. Artinya ada kehendak dari Allah yang harus kita ketahui, kita sadari, kita mengerti, dan kemudian kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai batasan kita, sehingga dalam kehidupan ini kita melakukan segala sesuatu dengan tepat, bersikap tepat, bertindak tepat. Dan dengan demikian kita menjadi orang-orang atau pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan dan tetap mengasihi sesama. Saya mau katakan, bebas bukan tidak berjuang. Bebas bukan berarti kita tidak berusaha. Bebas artinya belajar, mengerti. Bebas artinya kita belajar melakukan. Bebas adalah pilihan. Bebas juga adalah sadar yang berjalan. Bebas adalah bagian dari rencana Tuhan, dan bebas harusnya menyelamatkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini sama-sama kami pelajari. Biarlah firman yang kami dengar hari ini Tuhan boleh menguatkan kami, boleh menumbuhkan iman dan percaya kami kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah firman yang ditaburkan boleh bertumbuh, berakar, berbuah dalam setiap hati kami, bahkan kami lakukan, kami laksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyempurnakan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat hari yang indah, kami bersyukur buat kesempatan hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, Engkau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, Engkau ajaib,
surga. Terima kasih Tuhan, kami ada sebagai mana kami ada semuanya karena kasih, cinta dan rahmat bulan setiap kehidupan kami. Kami sudah memuji, meninggikan nama yang hidup, bahkan kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar boleh menguatkan kami, menumbuhkan iman percaya kami, agar kami semakin dekat dengan Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan hari ini dalam peribadatan kami Tuhan, biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang berbuah di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk cinta, kebaikan, kemurahan, bimbingan, kasih dan rahmat dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau sama-sama memohon agar Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi, kehidupan kami, memberkati seluruh kehidupan apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami Tuhan dalam pekerjaan kami. Kami mohon Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu juga, memberkati kami dalam setiap pelayanan kami, bahkan memberkati juga kami dalam setiap pendidikan kami Tuhan. Bahkan biarlah Tuhan yang menolong, memberikan kemurahan, membukakan jalan bagi kami dalam setiap apapun yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, bahkan sepanjang tahun ini dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berkarya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, bahkan biarlah rencana Tuhan yang mulia terjadi dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.